Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Faizal Tanjung, kemudian Muhammad Fahminuddin Prayoga, dan yang terakhir Muhammad Ego. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Cina. Sebelum saya menjelaskan, perlu kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan setiap manusia. Pendidikan di Cina dimulai dengan dibangunnya sebuah universitas yang bernama Shanghai Jiatong pada tahun 1896. Dengan seiring berjalannya waktu, pada tahun 1949, sistem pendidikan di Cina mulai mengalami perubahan dan mulai berkembang dengan sistem pendidikan yang baik dan lebih modern. Sistem pemerintahan di Cina dikendalikan oleh pemerintah yang memberikan standar isi, standar pengelolaan, standar proses untuk mengatur sebuah pendidikan di sekolah tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara itu. Kemudian setelah negara memberikan ketentuan, kemudian sekolah yang mengelola sesuai dengan tujuan dari pendidikan Cina tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan di Cina merupakan pendidikan yang terbaik di Asia maupun di dunia. Tujuan pendidikan nasional Cina adalah untuk mempersiapkan pembelajar untuk mengembangkan dirinya dalam dimensi moral, intelektual, fisik, dan estetis supaya memiliki karakter yang kuat. Kemudian perbandingan hampir sama dengan di Indonesia, menempuh pendidikan di Cina hampir sama dengan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan usia dini di Cina ditempuh selama 3 tahun. Kemudian pendidikan dasar ditempuh dengan 6 tahun. Kemudian pendidikan menengah pertama ditempuh dengan 3 tahun. Kemudian pendidikan menengah atas ditempuh 3 tahun. Kemudian pendidikan tinggi kejuruan teknik ditempuh dengan 4 tahun. Kemudian sarjana ditempuh dengan 2 tahun. Kemudian magister ditempuh dengan 4 tahun. Kemudian yang terakhir adalah dokter ditempuh dengan 3 tahun. Itulah penjelasan dari saya terkait sistem pendidikan di Cina. Sekian dan terima kasih. Kemudian perbandingan hampir sama dengan di Indonesia, menempuh pendidikan di Cina hampir sama dengan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan usia dini di Cina ditempuh selama 3 tahun. Kemudian pendidikan dasar ditempuh dengan 6 tahun. Kemudian pendidikan menengah pertama ditempuh dengan 3 tahun. Kemudian pendidikan menengah atas ditempuh 3 tahun. Kemudian pendidikan tinggi kejuruan teknik ditempuh dengan 4 tahun. Kemudian sarjana ditempuh dengan 2 tahun. Kemudian magister ditempuh dengan 4 tahun. Kemudian yang terakhir adalah dokter
melanjutkan materi tentang problematika pendidikan Cina. Kemampuan siswa di Cina sudah teruji dalam berbagai kejuruan sains internasional. Akan tetapi muncul masalah lain seperti rendahnya keterampilan praktis, kekakuan dalam menyelesaikan masalah, dan melemahnya pertimbangan moral. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian mendorong pemerintahan Cina untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan. Reformasi pendidikan di Cina terdiri dari 8 tahapan yang dimulai pada tahun 1949 yang merupakan awal berdirinya Cina baru di bawah pimpinan Mao Zedong dalam kurun waktu 1949 sampai 1976. Terjadi 4 tahap reformasi pendidikan dan diselenggarakan 2 kali konfirmasi pendidikan untuk merevisi kurikulum pendidikan di Cina. Sebagai awal dari reformasi tahap 1 pada tahun 1949 sampai 1952 dilakukan sentralisasi sistem pendidikan untuk menyamakan kurikulum, bahan ajar, dan lesson plan. Tahap 2 pada tahun 1953 sampai 1957. Sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara dan antara mata pelajaran tidak saling mendukung atau melengkapi. Tahap ketiga pada tahun 1957 sampai 1953. Cina sedang berada pada masa terburuk akibat perang dingin dengan negara-negara barat. Hal inilah yang menyebabkan siswa-siswa dari SD hingga SMA harus ikut bekerja, terutama di bidang pertambangan, untuk ikut membantu permasalahan yang dihadapi negara. Selanjutnya, tahap 4 pada tahun 1954 sampai 1976. Ini posisi guru dianggap tidak penting dan tidak terhormat. Pada tahun 1966, banyak guru yang diperolok dan dicemooh oleh muridnya sendiri. Akhirnya mereka pindah dari kota ke desa dan beralih profesi menjadi petani. Masa ini dikenal dengan sebutan revolusi kebudayaan. Setelah Mao Zedong meninggal dunia pada tahun 1976, posisinya digantikan oleh Deng Xiaoping yang memiliki pandangan lebih modern. Tahap 5 pada tahun 1977 sampai 1980 adalah untuk mengejar ketertinggalan Cina terutama dalam bidang teknologi. Pada tahap 6 berlangsung antara tahun 1981 sampai 1984. Pada tahun 1981, Deng menyatakan perlunya Cina mendirikan SD sampai SMA unggulan. Menurut Deng, daripada kualitas sekolah secara umum jelek, lebih baik dibuat beberapa sekolah yang unggul dengan harapan dapat berimbas kepada sekolah yang lain. Akan tetapi hal ini juga menimbulkan efek negatif seperti berlomba-lomba masuk ke sekolah-sekolah unggulan dengan berbagai cara. Untuk menindaklanjuti kebijakan Deng, Kementerian Pendidikan Cina mengeluarkan peraturan baru di mana pendidikan dasar dilangsungkan selama 5 tahun dan pendidikan menengah dilangsungkan selama 6 tahun. Pada tahap 7 yang berlangsung dari tahun 1985 sampai 1998, pada periode ini, SD kembali diubah menjadi 6 tahun dan SMP 3 tahun.
Pemerintahan menerapkan sentralisasi kurikulum, akan tetapi bahan ajar boleh dikembangkan masing-masing daerah sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap 8 dari reformasi pendidikan di Cina berlangsung mulai tahun 1998 hingga sekarang ini. Pada tanggal 15 sampai 18 Juli 1999 diadakan konfirmasi pendidikan ketiga dengan fokus reformasi pendidikan terutama kualitas guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan pendidikan di Cina. Kebijakan pendidikan di Cina itu adalah pada tahun 1993 tercatat guru memiliki gaji yang rendah. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana dapat menuntut guru melaksanakan tugasnya dengan optimal kalau dirinya menghadapi masalah dengan kesejahteraan diri dan keluarganya. Pada tahun 1989, dana dari negara untuk pendidikan hanya 9,4 miliar yuan. Dengan dana sebesar itu, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dunia pendidikan. Pendidikan di Cina sangat tergantung pada alokasi dana yang sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah. Semua itu harus diatur dengan undang-undang. Beberapa inovasi lain telah digulirkan Cina adalah diberlakukannya wajib pendidik dasar 9 tahun secara gratis. Jadi pendidikan tinggi dikembangkan secara cepat dengan beberapa perubahan awal. Di antaranya pembelajaran dikembangkan dengan menekankan pada peningkatan kualitas siswa, seperti pengembangan karakter siswa, penggunaan teknologi informasi, kesejahteraan dan status sosial guru. Pendidikan swasta berkembang cepat. Hal ini ditandai dengan banyak jenis sekolah dibangun, pertukaran pendidikan secara aktif dan luas, memperkuat daya saing di dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.